Latin, saya 37,4 lo boleh masuk nggak? Protapnya biar lagi belum 38 boleh masuk. Langsung pulang nih soalnya. Pajak sini berapa sih? Semuanya. Ibu Kepala SKPD yang pada kesempatan kali ini serta secara mendadak mengingat bahwa setelah turunnya Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 yang ditanggapi oleh beliau Bapak Presiden pada tanggal 13 Maret kemarin. Kemudian dari Kepres tersebut telah muncul beberapa hal. Bapak Gubernur sudah menindaklanjuti dengan surat edaran nomor 440 tanggal 14 Maret. Kemudian ada surat edaran yang kedua melakukan berbagai langkah yang efektif serta efisien dan secara bersama-sama meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa hal yang sudah kita ambil langkah pada kesempatan kemarin dan ini juga kami sudah mengatur kepada Ibu Bupati. Langkah pertama kita himbauan dari Bupati baik melalui medsos maupun beberapa media massa mungkin sudah diupload pada hari ini dan hari kemarin. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga sudah melayangkan surat edarannya untuk meliburkan anak didik kita ya, atau lebih tepatnya belajar di rumah selama 2 minggu ke depan mulai tanggal hari ini, dikandung maksud agar kita sama-sama dalam rangka mengurangi resiko penularan infeksi corona ini. Kemudian yang ketiga, pagi tadi kami juga sudah mengajarkan surat edaran kepada Kepala SKPD. Kita tidak kita lakukan fingerprint dan hari ini juga tidak kita hitungkan di dalam absensi di dalam TPP kita. Juga tidak ada apel yang kita lakukan di SKPD kita. Ya, namun demikian bahwa pekerjaan harus dilakukan secara rutin. Nah, pada hari ini kita akan mengambil langkah strategis. Untuk itu kita mohon masukan dari teman-teman dari rekan semuanya agar lebih efektif dan efisien. Dan itu mungkin yang pertama kami sampaikan kepada Pak Dr. Sarton sebenarnya bisa sampaikan informasi kepada rekan-rekan kita semuanya sekalian. Kondisi saat ini terhadap Mas ini tapi saya masih data pasien. Oke. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Waspada boleh, panik jangan. Nama batu. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Bupati serta Bapak Wakil Bupati. Kita manusia juga ciptaan Gusti Allah. Virus teorinya belum ada obatnya. Artinya berarti karena belum ada obatnya, maka yang bisa mengobati adalah yang punya virus. Sehingga saya tekankan betul, kita punya Tuhan, punya Gusti Allah. Kalau sesuatu belum ada obatnya, mau ke siapa lagi? Ini bukan berarti kemudian kita tinggal diam, tidak. Karena faktanya sampai sekarang belum dijual itu obatnya. Sehingga mari kita kemudian teguhkan betul, kita punya Tuhan, punya Gusti Allah. Kesana dulu, karena Gusti Allah yang pemilik semua makhluk. Karena
Karena dengan ini maka akan melahirkan imunitas. Virus akan kalah kalau imunitas kita kuat, daya tahan tubuh kita kuat. Tetapi kalau kita kemudian jatuh panik, maka yang terjadi daya tahan tubuh pasti turun. Begitu daya tahan tubuh turun, pasti kemudian terkena penyakit. Saya ingin sila ketiga juga, karena ini persoalan yang lintas batas, lintas sektor semuanya, sehingga mari kita bersatu padu, tinggalkan saling maitu. Karena kalau kita lihat di medsos itu isinya maitu. Kenapa belum dilakukan ini? Kok tidak dilakukan ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita berpikir. Meskipun mungkin ada yang berpendapat bahwa yang namanya virus ini sudah lama ada, tetapi karena faktanya adalah bahwa virus corona ini menjalar begitu cepat, dalam hitungan minggu sudah puluhan negara dengar. Jadi memang kita tidak boleh menyepelekan. Itulah kewaspadaan. Nah, apa yang telah dilakukan dinas kesehatan sebelum ada pembentukan gugus tugas hari ini, kami sejak Januari begitu informasi tentang Wuhan itu ada, maka Dinkes sudah membuat video-video untuk promosi. Itu nanti bisa jejak digital itu bisa kita lihat di sini nutupi di YouTube-nya Dinas Kesehatan. Jadi apakah Sartono Mungaran apa orang nanti bisa dilihat, karena jejak digital itu tidak bisa kita kita hapusi, ya. Jadi kalau masalah promosi kesehatan, bagaimana menguatkan masyarakat, itu sudah kita lakukan. Termasuk tadi pagi kami juga baru buat video bagaimana juga menguatkan teman-teman yang ada di lini depan di bidang kesehatan. Karena bukan hanya masyarakat yang panik dengan memborong masker dan sebagainya, tetapi petugas kesehatan di lapangan, para dokter, para perawat, para bidan, ini juga sudah mulai resah. Di Lipora libur, kantor pajak libur, semua libur. Tapi puskesmas nggak boleh libur, rumah sakit nggak boleh libur. Ya kami sih berharap, oh berarti kami ini adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, karena tidak boleh takut dengan apapun. Begitu ya manusia. Ya alhamdulillah, saya berharap begitu saja. Tetapi kami manusia biasa yang punya keresahan tentunya, ya kan? Sehingga saya buat dari bagi video-video bagaimana menguatkan teman-teman yang ada di lapangan. Nanti sudah dikirim belum Mas Rob? Nah, saya ini punya editor yang luar biasa ini. Sayangnya Mas Dibut. Nah, ya. Kita buat, karena kita harus saling menguatkan satu sama lain. Ya, karena kalau nggak seperti itu, kacau lah kita. Nah, sebagai laporan kepada Ibu Bupati bahwa kita sudah sejak Januari itu sudah ada orang yang datang TKI kita, ada mahasiswa kita yang dari negara terdampak sudah ke sini. Kemudian kita sudah lakukan kunjungan, namanya ada beberapa, tadi tidak boleh saya sebutkan. Yang jelas dari nama-nama ini, alhamdulillah hasil laboratoriumnya itu tidak menunjukkan ke corona, jadi coronanya negatif. Di samping hari ini di Brebes tidak ada yang coronanya positif. Kemudian suspek itu dugaan, jadi siapapun itu kalau berasal dari sana memenuhi kriteria, artinya kriteria itu misalnya panas 38 derajat atau lebih, terus nafasnya memburuk. Kalau dokter mengatakan nafas cepat, berarti respiratornya lebih dari 30 misalnya. Tapi kalau awam kita bilang bahasanya ngos-ngosan kayak berdudak anjing gitu kan. Orang kalau habis dudak asu kan mesti bukannya ngos-ngosan. Nah, apalah orang ngos-ngosan bahasanya itu kan. Napas cepat itu ngos-ngosan. Jadi kalau panas tinggi banget kemudian ngos-ngosan berasal dari atau bekerja dari negara terpapar, kita perlakukan itu adalah sebagai suspek. Kasus terakhir kemarin yang ramai di medsos adalah di Jatiroke, Nah, kita fasilitasi
Rumah Sakit Brebes. Terima kasih Pak Kasipin sudah sigap. Ini hasil dari screening di rumah sakit mengatakan bahwa itu tidak mengarah kepada corona, sehingga tidak kita kirim ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan sekitar Brebes ada di Kartina dan ada di rumah sakit Suselo. Untuk bisa dirujuk ke sana harus melalui checklist dari dokter paru dan hasil radiologinya. Jadi itu Pak Sekda, Ibu Bupati yang bisa saya laporkan. Untuk nama-nama tidak perlu saya sebutkan, yang intinya jumlah yang kita sampai ke rumah sakit artinya dikontrol sampai ada 5 orang. Itu yang kita kontrolkan sampai ke rumah sakit. Yang agak lama yang tetangga ini dekat Siasem itu sampai diisolasi. Kenapa sampai diisolasi? Karena waktu itu rumah sakit Brebes belum punya untuk screening, belum punya radiologi yang mobil ya Pak Rasidin ya, timnya belum kuat. Karena waktu itu Pak Rasidin belum jadi wakil direktur pelayanan. Ini setelah hadir 1 minggu langsung action Bu, ini prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rasidin. Jadi gerak cepat bisa membuktikan apa yang dipunyai. Dan itu sudah ada, cuma timnya belum solid. Terima kasih Pak Rasidin. Berarti memang panjenengan the right man on the right place, dan mudah-mudahan gitu kan ke depan rumah sakit Brebes menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya Pak Awang atau Pak Awang pejabat lama, gitu kan. Kalau pejabat lama kan berarti sudah biasa diapresiasi maksudnya gitu. Kan begitu, ya kan? Kalau yang lama sudah ya wis kalau sudah punya prestasi banyak kalau tahu gitu kan. Bisa menjadi baik. Mas, rumah sakit tidak boleh tutup. Kami dianggap sebagai mungkin setengah malaikat, tapi kami manusia biasa. Jadi yang kami butuhkan adalah paling utama alat perlindungan ini. Itu permintaan kami. APD jangan hanya untuk milik pemerintah, tetapi rumah sakit swasta. Karena kalau sudah bencana nasional, maka negara harus hadir di sana. Jadi yang kami usulkan di sini adalah APD untuk siapa saja. APD itu untuk semua petugas medis yang menangani, dokter, bidan, perawat, baik yang ada di rumah sakit negeri, puskesmas, rumah sakit swasta maupun yang praktek swasta. Kami minta negara hadir di sana. Karena yang praktek swasta pun dia punya resiko. Jadi sudah saya hitung di sini Ibu Bupati berapa kebutuhannya. Kalau kami menghitung bahwa angka kesakitannya adalah 2% dari jumlah penduduk, kan kalau menghitung anggaran harus pakai gitu ya. Itu maka dananya kita butuhkan 4,9 triliun. Luar biasa. Itu kalau angka kesakitannya. Karena kalau 2% dari jumlah penduduk itu ketemu angka 40.000 penderita. Padahal Cina nggak sampai segitu, tapi karena kita harus menghitung morbiditas yang ada 2%, maka harus menghitung anggaran seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti nggak ada ya, kita berapa estimasi nanti kita akan hitung ulang. Karena ini judulnya duit pun belum tentu oleh barangnya. Nah sekarang ini ya APD itu juga sangat terbatas. Mas kawan sudah browsing? Sudah tersedia apa masih nol APD? Ada yang sudah ada yang nol. Ada yang nol. Artinya duit belum karuan bisa oleh barang. Nah, jadi nanti kita upayakan. Makanya sebisa mungkin mari kita bergerak bersama bagaimana membuat masyarakat kita punya daya tahan yang bagus. Karena teorinya kios itu kalau daya tahan tubuhnya bagus. Untuk para alim ulama gitu ya, mohon selalu didoakan gitu ya, agar masyarakat Indonesia Brebes khususnya dijauhkan dari yang namanya corona ini. Kalau corona di sini ada ya. Jadi kalau pidato nggak usah serius-serius, sekali-kali harus ada guyonan gitu kan. Karena kita guyon itu adalah bagian dari kita
kita untuk meningkatkan imunitas. Gitu kan? Jadi kalau sparring itu nanti malah imunitasnya turun. Jadi harus nyanyi, harus olahraga. Jadi kalau ternyata saya nyanyi gitu kan, karena happy itu adalah bagian juga agar daya tahan tubuh kita bagus. Kalau ini nanti Pak Dr. Rasidin yang tahu. Jadi kesenangan happy, bekerja dengan hati, itu salah satu juga kita insya Allah terhindar dari namanya corona. Ini itu, terima kasih atas kesempatan saya diberikan kesempatan untuk orasi. Terima kasih Indonesiaku, jayalah berbesku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah siap gitu, untuk semua yang bekerja di RSUD Kabupaten Brebes ini. Jadi semua yang kekurangan itu masih alat satu lah ya. Tapi kami sudah kerjakan kemarin untuk radiologi. Jadi sekarang sudah siap dan mudah-mudahan walaupun kita sudah siap RSUD Kabupaten Brebes, tetapi yang kena corona ini tidak ada lah ya. Kami ini banyak Pak Kiai, Pak Ustadz juga, mudah-mudahan di Kabupaten Brebes ini tidak ada ya, mudah-mudahan. Dan kami kalaupun ada siap untuk menangani hal tersebut. Jadi APD kita sudah siap, walaupun ke perbatasan sangat sedikit ya, kebatasan dari alat-alat tersebut. Tapi mudah-mudahan tidak ada hal-hal tersebut. Jadi kami semua sudah semua tenaga, baik dokter yang perlu kemarin kan dokter paru-paru, tetapi dokter penyakit dalam, dokter kebidanan, dokter anak, semua tidak hanya dokter saja, tetapi dokter spesialis kita sudah siap semua. Dan mudah-mudahan kita kalau ada masalah kita bisa diselesaikan, dan ini sudah masuk juga RSUD Kabupaten Brebes ini sudah masuk untuk menangani hal tersebut, corona. Jadi kita sudah siap, RSUD Kabupaten Brebes sudah siap. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada berapa kamar yang disiapkan dok? 4 kamar. Ya. Ini sekaligus informasi pada ringan-ringan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahannya Pak Rasidin. Pak Rasidin banyak yang tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bupati. Di RSUD Brebes ini sesungguhnya yang kita pakai adalah ruang rawat inap untuk pasien MDR, multi drug resistant pasien disease. Sampai dengan hari Sabtu pagi minggu kemarin kami kebingungan karena ada instruksi dari Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi bahwa rumah sakit IPB yang ada dokter spesialis parunya harus menyediakan ruang isolasi. Untuk baru minggu berikutnya untuk masuk ke ruang perawatan itu sudah ada alhamdulillah. Yang ketiga tadi yang disampaikan Pak Dr. Sarpama dan Pak Dr. Diomo, harus ada X-ray mobile. Ini X-ray mobil pinjam dari ICU. Dari dilalanya di ICU kami ada 4. Jadi alhamdulillah pelayanannya. Untuk ruang infeksi yang bertekanan negatif ada 2 tempat tidur, tapi kami siapkan untuk COVID ini khusus adalah 1 tempat, yaitu di UGD yang baru, dengan harapan supaya itu pun akan kami pakai apabila dapat atau kita dapati pasien yang masuk lewat UGD. Kami berharap bahwa adanya suatu berita atau adanya suatu kenyataan yang sekarang ini kami sudah ramai begitu di masyarakat, sehingga yang kami harapkan adalah kita orang kesehatan monggo sama-sama berhitung untuk tidak ngewer-ewer atau ngecer-ngecer atau membawa ke sana kemari pasien yang curiga. Kita baru curiga, kita belum tahu. Jadi kami justru berharap bagaimana rumah sakit yang siap untuk melaksanakan pemeriksaan yang lebih lengkap itu justru jemput bola. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau sampai tadi disampaikan diperlukan melakukan pembatasan terhadap pelayanan
Adminduk ya, bukan menutup tapi membatasi. Dalam hal ini pembatasan itu dilakukan untuk kepentingan yang sangat mendesak. Sehingga dalam ini mohon bantuan sangat sangat untuk bisa mensosialisasikan pada masyarakat agar pelayanan Adminduk ke dinas itu bisa ditunda atau dibatasi kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Karena ada pelayanan Adminduk yang mau tidak mau harus kontak fisik ya, seperti perekaman, kemudian cek biometrik, kemudian juga untuk perubahan data yang memerlukan wawancara. Kemudian yang kedua, bahwa pelayanan Adminduk didorong untuk dilakukan melalui pelayanan online. Jadi kami sebenarnya sudah memberi aplikasi pelayanan online untuk pendidikan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, pindah data. Yang seperti disampaikan tadi Pak Gadis, orang luar yang masuk itu yang perlu kita deteksi. Kalau dia dari luar negeri, saya rasa dia sudah banyak prosedur dengan imigrasi segala macam, lebih aman. Yang kita khawatirkan ya orang-orang yang lintas provinsi, yang dari Jakarta, dari mana, Jawa Timur, itu yang perlu diwaspadai. Karena kalau kita di lingkungan Brebes sendiri tidak ada, karena bukan dari Brebes asal Brebes ini. Sehingga saya bekerja sama dari para camat dan kepala desa maupun duku segera melaporkan, manfaatkan tenaga kita, ada babinsa, ada babin tertib untuk melaporkan seperti tadi yang dibilang Pak Kadis. Kalau ada satu yang baru datang dari manapun, sudah ya dibilang tadi suspek, dilokalisir aja, dia nggak usah kemana-mana dulu, karena semakin dia banyak berkeliaran, semakin banyak yang terpapar. Pak Bupati, Pak Bupindah, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, para Kadis, OPD, maupun para camat dan hadirin sekalian. Untuk Kejaksaan Negeri pada dasarnya ikut mendukung upaya pencegahan tersebarnya virus corona ini, COVID-19. Oleh karena itu, sejak hari ini terutama telah dilakukan upaya-upaya di medsos dan di lainnya, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat. Namun malahan Kejari ini butuh dukungan juga kerjasama dari Pemda dan instansi-instansi terkait, karena ternyata Kejaksaan Negeri itu tidak kalah pentingnya dalam pengumpulan massa. Pertama dari Dukcapil, pelayan kesehatan, dan di Kejari itu ada pelayanan tilang yang berkumpul setiap, tadi sudah dibicarakan sama Pak Kapolres, yang berkumpul hampir setiap Jumat 1.000 orang. Dan sidangnya ditetapkannya di surat tilang itu lebih dari 3 minggu untuk sementara. Tapi saya mohon untuk 2 minggu ke 3 minggu ini kalau bisa menahan diri dulu Pak Wakil, intinya seperti itu. Karena terus terang kami lagi memikirkan yang Jumat ini ke Jumat depan bisa jadi minimal 500, tidak pernah di bawah 500 orang berkumpul. Bisa jadi 500 ini ada dari berbagai macam daerah, kecamatan-kecamatan, desa-desa, bisa jadi bahkan bukan warga Brebes yang mengambil tilang di Kejari. Saya bilang tahan diri dulu untuk operasi tilang, kecuali memang yang pelanggar benar, dan ataupun ada pelanggar mohon 3 minggu ke depan. Itu. Yang kedua yang dicermati memang tadi tentang tenaga asing. Tenaga asing yang ada di kita itu memang harus semacam dipetakan
kira-kira dari identitasnya yang bersangkutan, yang tenaga asing itu dari mana, di klaster lah istilahnya, karena kita kebijakan pemerintah kita bukan lockdown murni, hanya isolasi. Bisa mengetahui itu saya titip, karena paling rawan memang yang berbau-bau asing sampai saat ini, baik yang dari perjalanan dari luar maupun tenaga-tenaga asing dari pergaulan-pergaulannya yang sesama asingnya, yang tertular kepada ya warga kita sendiri. Itu betul. Aktifkan lagi kegiatan Satgas Pangan, ya kita mengantisipasi jangan sampai masyarakat panik ada penimbunan seperti itu. Ini kita dari tadi pagi sudah mulai keliling mengantisipasi hal tersebut dan menginformasikan kepada penjual-penjual agar tidak ada yang melakukan penimbunan pangan. Ya, jadi kalau mungkin sudah ada penimbunan pangan, justru malah membuat semakin panik masyarakat. Itu yang kita hindari agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Terus berikutnya terkait dengan antisipasi penyebaran atau pencegahan virus corona ini, dari Polres Brebes sendiri sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Mungkin bisa dijadikan acuan ataupun di ATM ya, diamati, ditiru maupun dimodifikasi. Karena di Polres Brebes sendiri juga ada pelayanan masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintahan daerah, dari rumah sakit ataupun yang lainnya, kita juga ada pelayanan SIM, ada pelayanan SKCK, termasuk juga pemeriksaan terhadap orang-orang baik itu saksi ataupun tersangka. Jadi kegiatan yang sudah kita laksanakan contohnya adalah sosialisasi cara mencuci tangan yang baik, karena sebelumnya saya terus terang juga nggak ngerti ternyata cuci tangan itu ada 6 langkah, sampai pakai lagu TikTok itu ya. Jadi kayak gini ya, mungkin nanti dari dokter lebih ngerti lah, ini ada 6 langkah itu. Terus juga pembagian hand sanitizer ya. Ternyata kemarin saya perintah Bu Dokter ke sini, Bu Nani, Bu tolong carikan hand sanitizer. Ternyata susahnya masa ampun, sulit sekali. Akhirnya kita membagian ya mungkin sekitar 20 ya Bu ya. Ya karena itu nyarinya susah, barangnya mahal, yang minta banyak seperti itu. Terus juga kita tadi pagi juga sudah mulai bersih-bersih kantor ya. Jadi selain mengantisipasi virus corona, kita juga harus siap juga menghadapi yang musiman. Apa itu? Demam berdarah, DB. Karena pasti dari tahun-tahun sebelumnya kita lihat korbannya banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan sih tidak pastilah kalau untuk ke depan semoga saja berkurang permasalahan DB ini. Terus juga kita melakukan pembersihan dengan menggunakan disinfektan ya. Ini kita barangnya juga agak susah juga, namun bikinnya gampang ya. Mungkin kalau yang rekan-rekan ada di grup BPBD ya, ulangi waspada bencana, tadi sudah saya share cara membuat disinfektan. Mungkin pakai baik bisa berkumpul, bersilaturahim, terus menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Ini saya harap Pak Sekda untuk bisa nanti selanjutnya dikoordinasikan. Artinya langkah-langkah yang bisa untuk mencegah terutama tadi adanya kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita siapkan dan langkah-langkah apa yang harus kita antisipasi untuk bisa dikoordinasikan secara mendetail dengan kepala dinas terkait. Saya hanya menyampaikan bahwa Pak Presiden kita telah membuat keputusan Presiden, terus Pak Gubernur Jawa Tengah juga sudah membuat surat edaran, terus untuk kinerja kita juga Menpan juga telah membuat. Nah sekarang hari ini khususnya Kabupaten Brebes hari ini ada rapat koordinasi khususnya untuk pencegahan penyebaran virus corona terhadap masyarakat. Tentunya ini harus diantisipasi dengan baik. Tadi masukan-masukan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dengan dukungan oleh semua pihak akan segera kita lakukan. Namun demikian, kami juga pemerintah Kabupaten Brebes ini sudah ada konsep untuk surat edaran yang nanti akan kita
bagikan atau kita kirimkan baik kepada pimpinan dan anggota DPD, para kepala OPD, para pimpinan infeksi corona, virus disease COVID-19 di Kabupaten Brebes. Ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi corona COVID-19 di Kabupaten Brebes ini perlu upaya pencegahan dan pengendalian, baik melalui langkah-langkah yang pertama seperti hari ini, yaitu melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan juga edukasi mengenai upaya pencegahan pengendalian kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya. Kedua, melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 sesuai protokol pencegahan dan pengendalian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, menyediakan alat deteksi suhu tubuh. Ini baru saya tadi satu, tapi saya kira nanti dari beberapa kepala dinas mungkin juga bisa menyiapkan. Ditambah untuk cuci tangan yang hand sanitizer dan juga sabun untuk cuci tangan dan air yang mengalir serta masker ini khususnya bagi yang sakit untuk menggunakan masker, dan juga petugas pelayanan perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian. 4. Memastikan tempat-tempat umum selalu dalam keadaan bersih dan higienis. Yang kelima, menunda atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak di tempat-tempat umum seperti apel, upacara, lomba-lomba, seminar, hiburan, coffee day, berkemah, tertidur, dan juga kegiatan yang lain. Menunda atau membatasi kunjungan kerja, penerimaan kunjungan kerja, perjalanan keluar daerah atau negeri kecuali keperluan yang sangat mendesak. Yang ketujuh, memberikan informasi atau melaporkan kepada dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat bila mengetahui ada orang yang dicurigai tertular COVID-19 atau baru datang dari daerah yang terinfeksi atau luar negeri. 8. Menyaring seluruh informasi atau berita yang tersebar serta waspada dan tidak turut menyebarkan berita hoax terkait infeksi corona itu sendiri. 9. Kepada seluruh warga masyarakat dihimbau untuk menghindari kontak fisik, menghindari tempat-tempat umum, keramaian, ruang publik atau yang lain, dan menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan bila mengalami sakit atau pernafasannya sakit atau baru pulang bepergian atau merasa ada yang tidak nyaman di badannya. 10. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini telah meliburkan anak-anak sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA selama 2 minggu sesuai dengan instruksi surat edaran Gubernur Jawa Tengah. Yang 11, membentuk posko informasi terpadu di beberapa instansi untuk bisa menerima pengaduan dan penanganannya. Yang 12, seluruh masyarakat agar tidak panik, tapi selalu waspada dan saling peduli, dan mari kita selalu berdoa untuk sahabat kita. Sehingga untuk upaya pengaduan, penanganan, dan informasi COVID-19 ini bisa menghubungi langsung Dinas Kesehatan. Nah, ini dengan hubungannya bencana alam, apakah ada yang ditunjuk sebagai ketua? Selanjutnya nanti katanya Pak Sekda akan dibentuk tim untuk nanti penanganannya sehingga akan bisa terkoordinasi dengan baik. Kepada semua yang hadir, sekali lagi kami mohon dukungannya kepada semuanya untuk bisa mari kita bersama-sama. Pertama yaitu menyelamatkan kita semua yang sehat. Kedua, kita mengobati yang terkena virus coronanya. Baik, terima kasih.
virus COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah mengedarkan surat edaran yang sudah draftnya disampaikan oleh Ibu Bali tadi, dan menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Manyang, dan juga menambahkan terkait dengan himbauan kita kepada para pelaku usaha, pabrik-pabrik yang ada pada kita, sehingga nanti rasa-rasanya ini akan lebih lengkap dan lebih komplit terhadap surat edaran kita. Makanya itu, masih ada masukan? Sampun kalau dirasa cukup, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran sekalian, khususnya bapak-bapak Forkopimda yang diberi kesempatan kali ini, dan bapak ibu yang sudah memberikan kontribusi pada kita semuanya. Kita berharap Brebes tidak ada kaitannya dengan yang kena COVID-19, namun kewaspadaan harus senantiasa kita tingkatkan. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama, matur nuwun, dan seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu tadi kita ada di Dinas Kesehatan dengan call center nanti ada disampaikan oleh Kepala Dinas. Kemudian yang kedua, kita akan mengedarkan surat edaran Bupati di dalam rangka antisipasi terhadap virus ini. Rumah sakit yang kita siapkan ada di Rumah Sakit Brebes, kemudian secara tim, secara kamar dan sebagainya sudah cukup siap. Itu beberapa pengantar yang kami perlu sampaikan pada penyidikan. Monggo barangkali masih dirasa hal-hal yang perlu dilengkapi, dipersilakan. Ya, Pak. Ini kan terkait dengan banyaknya TKI di wilayah Kabupaten Brebes, di mana dalam waktu dekat mungkin menjelang puasa itu kan dimungkinkan mereka akan banyak yang pulang. Pengawasannya seperti apa Pak? Dengan koordinasi dengan siapa saja gitu dari Pemda? Nomor 2 Pak, satu kali lagi, selama libur sekolah, apakah ada saran dari Pemda untuk para siswa itu tidak keluar rumah atau mengunjungi tempat pariwisata, karena kan identiknya orang Brebes itu libur sama dengan piknik Pak. Sampai sekarang begitu. Terima kasih Pak. Aduh ya Mas. Jadi di dalam 2 minggu ke depan dari semua hari ini, beberapa langkah yang kita lakukan. Kemarin kita surat edaran khususnya pada siswa kita libur ya, mulai dari TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangan kita libur. Namun bukan berarti libur itu libur biasa, namun tetap istilahnya adalah belajar di rumah dengan panduan pelajaran tetap dari sekolah melalui grup-grup WA yang disampaikan pada orang tua. Itu yang dilakukan, sehingga kita pun meminta kepada para orang tua untuk memantau putra-putrinya untuk bersenantiasa tetap belajar. Ya. Kemudian terkait dengan TKI yang masuk atau pulang, ini Dinas Kesehatan sudah punya SOP. Jadi langkah-langkah apa, monggo Pak Satpam untuk bisa menyampaikan pada rekan-rekan. Masih Mam. Namanya masih Mam ya? Bukan saya. Mam Baya gitu ya. Jadi sama seperti kemarin gitu ya. Dari Januari kita sudah. Iya, mengganggu pemandangan gitu ya. Terima kasih rekan-rekan. Jadi ini untuk TKI, kalau TKI yang legal, insya Allah sih kita datanya malah ke Penang, ya kan, karena itu kan pasti melalui bandara, kemudian datanya jelas, sehingga itu kita di lapangan akan mudah. Jadi seperti yang tadi pagi barusan juga itu kasus yang ke-6, ya ke-6 kita datangi, begitu informasi kita datangi, itu yang namanya kita sebut dengan ODP, jadi orang dalam pemantauan. Jadi setiap TKI yang datang dari negara-negara terdampak, petugas kita yang ada di puskesmas di wilayah masing-masing itu akan mendatangi, memeriksa sampai nanti 14 hari setelah kedatangan. Jadi kedatangan tanggal 1 misalnya sampai tanggal 14. Jadi 14 hari kedatangan kita pantau terus. Kenapa 14? Karena itu masa inkubasi dari virus corona. Begitu kira-kira. Pak, maksudnya Pak, untuk memastikan nanti Pak, yang kemarin itu kan yang di Jatiroka itu kan
tadi begitu. Yaitu untuk memastikan saja apakah pasien itu sudah negatif atau memang belum, atau hasil masih PDP statusnya. PDP Pak. Jadi kalau sudah di rumah sakit namanya PDP, pasien dalam pemantauan. Kalau baru pulang di masyarakat namanya PDP, orang dalam pemantauan. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi Rokes sekarang masih diisolasi di RSUD Brebes. Jadi tahapannya kenapa diisolasi? Karena satu dia dari Taiwan, yang kedua bisa dinyatakan negatif kalau sudah lewat 14 hari. Hasil pemeriksaan dokter paru dan radiologi kemarin tidak menjurus ke sana, tetapi kami belum berani mengatakan ini negatif karena belum 14 hari. Kalau melihat kondisi terakhir sini hari ini tadi, alhamdulillah masih baik-baik saja. Semoga nanti sampai tanggal berapa tadi ya? Tapi pokoknya 14 hari itu yang tahu data di rumah sakit. Pokoknya setelah 14 hari itu kita yang baru bisa menyatakan bahwa itu aman. Gitu. Kemarin negatifnya berarti negatif apa Pak? Yang negatif klinis gitu ya. Jadi rumah sakit itu ada 2 tahap. Jadi barangnya ada 2 tahap. Barang pertama RSUD Brebes. Kalau kemudian secara klinis itu menjurus ke corona, lupa mau corona gitu kan. Karena mau bilangin corona lebih enak daripada corona gitu ya. Nah, kalau itu secara klinis negatif, maka diisolasi dulu di situ. Nah, nanti kalau secara klinis itu kok ada tanda ke arah corona, maka kita kirim ke rumah sakit rujukan. Di mana itu Kartina sama RSUD Susilo selalu. Pak, informasinya dari Pemprov bus RSUD masuk rujukan, masuk daerah yang menangani. Ya, rujukan tahap pertama itu. Jadi ada 2. Nah, yang pertama ini untuk buffer pertama, untuk saringan pertama. Karena Brebes punya rumah sakit paru, punya dokter spesialis paru dan dia punya ronsen yang mobile. Jadi ronsen yang terpisah dengan pasien yang lain. Sejauh ini pasien suspek yang di Kabupaten Brebes ada berapa dan sudah sembuh pulih maksudnya keterangan dari rumah sakit? Ya, sebentar saya buka datanya dulu. Karena ini disebut biar tidak boleh salah gitu. Akan kopi 1 Ya, sampai kemarin itu yang suspek ada 5. Kemudian kalau yang berarti yang kelima ini kita masih menunggu. Mohon doanya dari kita semuanya agar itu nanti jadi negatif. Nah, 4 yang sudah pernah sampai ke rumah sakit rujukan di Tegal, di Kartina maupun Selawi itu 4 dan kesemuanya dinyatakan negatif. Jadi hanya batuk pilek biasa. Cuma karena habis dari negara terpapar, jadi ya itulah kewaspadaan. Untuk kewaspadaan kita harus melakukan yang seketat mungkin. Gitu ya. Oke, cukup. Jadi terkait ramenya gimana Pak? Kenapa? Masih banyak ada pasar terus apa? Ini nanti Pak Ketua Gugus Tugas yang akan menjawabnya. Dari Pemda sendiri ada kebijakan nggak untuk sementara mungkin ada off dulu atau satu lagi Pak, itu kan kalau TKI kekurangan TKI peraturan dan kesehatan ya. Untuk Brebes itu sebagai kantong kan selama ini ada beberapa TKI. Ada larangan nggak untuk sementara waktu dari Pemda? Nah, ini berarti yang menjawab Bapak Ketua Gugus. Ada larangan untuk sementara waktu TKI lockdown TKI. Apa tidak? Untuk sementara saat ini TKI yang Brebes Pak, yang keluar negeri. Yang keluar. Iya. Kalau yang keluar kan sudah ada pembatasan daripada pemerintah. Mereka akan dicek dan sebagainya seperti itu. Ya. Ya kita juga kita lakukan pembatasan pemindahan data mereka dulu selama kurang 2 minggu ini untuk open. Tidak ada pemberangkatan berarti Pak? Di dalam surat edaran kita akan kerjasama dengan PJTKI yang bersangkutan untuk bisa mempending dulu dalam masa-masa inkubasi ke depan.
Tadi terkait keramaian Pak, tempat-tempat keramaian. Keramaian juga kita akan kita batasi pada pusat-pusat keramaian. Otomatis kan kalau kita menyampaikan kepada rekan-rekan untuk batasi, nanti di dalam surat edaran kita akan juga keluarkan. Dan kalaupun mereka ada, kita secara protap menyediakan hand sanitizer dan sebagainya untuk kita himbau mereka menyediakan. Pak, kalau tempat wisata sendiri seperti Pari, Mangrove itu kan yang jadi pusat keramaian. Ini kan libur ya, anak-anak itu akan tutup atau enggak? Kita batasi untuk seminimal mungkin terlebih dahulu kurun waktu 2 minggu. Caranya Pak, buat itu. Kita nanti akan hubungi kaitannya dengan pengelola Pak. Pak, mulai hari ini Pak. Seperti apa Pak nanti Pak? Untuk tempat pariwisata pembatasannya seperti apa? Kita hubungi tempat, termasuk kita kan nanti ada surat edaran juga kepada Pak Camat untuk mengimbau itu juga. Kita kan ada berantai kan, Pak Camat, Pak Kades dan sebagainya. Agar warganya tidak melakukan piknik terlebih dahulu. Ada sementara waktu untuk pembentukan atau apa? Nanti di dalam surat edaran saja nih. Pak, ini masalah fingerprint Pak untuk para ASN. Oh iya, diadakan gimana tuh? Untuk ASN hari ini kita sudah mengedarkan surat edaran ke seluruh kepala perangkat daerah. Fingerprint 2 minggu ini kita off-kan. Kemudian yang kedua tidak ada apel baik pagi maupun sore. Kalau penilaiannya sendiri caranya gimana tuh Pak? Penilaiannya sendiri caranya gimana? Penilaian kan tetap absensi itu kan tetap ada. Pakai manual ya? Pakai manual. Nggak tetap berangkat atau boleh libur? Tetap berangkat. Karena kita sifatnya kan memberikan pelayanan pada masyarakat. Kalau yang ada indikasi batuk, pilek, Pak. Ada indikasi batuk pilek, mereka kita persilakan untuk periksa ke dokter sesegera mungkin. Kalau bukan istirahat, kita silakan. Bertanya, puskesmas tutup apa enggak? Enggak Pak. Rumah sakit RSUD besok rumah sakit Pak Kiasi itu ada pembatasan untuk sementara waktu besok tidak Yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk rumah sakit. termasuk rumah sakit yang lain. Ya, sama. Untuk membatasi. Jadi yang masuk itu yang punya kepentingan. Yang jaga berarti. Ya. Satu, tidak ada pengunjung yang model rame-rame. Nah ini untuk pendidikan Pak mungkin Pak. Ini kan anak-anak pada libur semua ya Pak. Ini nantinya mereka belajarnya seperti apa Pak? Apa ada tugas khusus yang sesuai SOP dari Kementerian? Mas Eko. Kemudian tadi ini gerak. Nah, ngopi kan. Ibu apa kami? Ini juga ikut memfilmkan apa yang kami buat di sana. Ya. Terima kasih sebelumnya. Terus media.